pagi pemirsa, Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Anggota pengendalian massa Polresta Bogor Kota terluka hingga berdarah di wajah usai bentrok dengan pendemo di Balai Kota Bogor, Jawa Barat Selasa sore. Bentrokan terjadi ketika polisi mencoba menahan massa yang melakukan aksi dengan menutup badan jalan. Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam aspirasi masyarakat Bogor Bersatu berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat Selasa sore. Massa aksi terlihat membawa spanduk serta membakar ban bekas. Dalam aksinya, mereka menuntut Direksi Pasar Pasukan Jaya untuk dicopot dari jabatannya lantaran dianggap tidak becus dalam mengelola pasar dan sejumlah proyek pembangunan pasar di Kota Bogor. Namun dalam aksinya, para pendemo menutup jalan hingga terjadi kemacetan, bahkan memicu insiden hingga bentrokan berujung aksi adu pukul antara pendemo dengan anggota Dalmas Polresta Bogor Kota. Akibatnya, seorang anggota Dalmas terluka di pelipis wajah hingga berdarah lantaran terkena pukulan pengeras suara yang dibawa pendemo. Bahas tentang pembangunan pasar, nggak ada kajian ilmiahnya. Kenapa itu harus dibangun segera? Kenapa itu izinnya belum selesai dan sudah dimulai pekerjaan? Harusnya kan diselesaikan dulu, baru dimulai. Itu yang kita hari ini sikapi. Jadi tadi sempat ada tuntutan copot direksi. Nah itu kan salah satu bentuk kekecewaan AMBB terhadap kinerja direksi hari ini. Yang dimana tidak dapat menyelesaikan persoalan di seluruh pasar. Hari ini kan direksi membawahi 14 pasar di Kota Bogor. Hari ini kalau kita lihat, nggak ada satu pasar pun yang menguntungkan untuk pendapatan asli daerah. PAD Kota Bogor itu rendah dari pasar. Bahkan hari ini kita dengar kabar bakal ada penyertaan modal dari pemerintah untuk pasar. Kan konyol. Akibat aksi unjuk rasa, arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kontak senjata terjadi saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Operasi pencarian kali ini langsung dipimpin 3 Jenderal Polri. 3 Jenderal Tinggi Polri memimpin langsung operasi SAR Alfa Bravo Moskona 2025 di Papua Barat Daya. Di tengah medan berat hutan Papua Barat Daya, operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun terus dilakukan. Sebanyak 521 personil gabungan dikerahkan menyusuri wilayah pencarian melalui jalur darat, sungai hingga udara. Di tengah operasi ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap posko Satgas Alfa Bravo di wilayah hutan Moskona. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Meyerga. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Hingga kini, proses pencarian terus dilakukan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat Daya, Chandri Sudipati, iNews melaporkan. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Akibatnya 2 ABK mengalami luka bakar parah. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Speedboat dengan nama lambung Junior M ini terbakar di Pelabuhan Adaud, Kota Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Mengetahui ada kebakaran, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak berhasil. Kebakaran semakin membesar dan api dengan cepat melalap badan kapal. Tak hanya membakar badan kapal, namun api juga menyabar muatan BBM dalam kapal. Kebakaran ini diikuti kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari bagian mesin.
Warga terpaksa menghanyutkan kapal ke tengah laut untuk mencegah kapal lain di pelabuhan ikut terbakar. Kapal terbakar saat bersandar di pelabuhan dan menjemput rombongan Bupati Ricky Jawarisa yang hendak menuju Selaru. Waktu katong sementara bermain, lalu ada orang lari-lari rame-rame pergi di pantai, lalu katong ikut saja. Lalu pas lihat begini ada speed yang kebakaran. Ada masyarakat beberapa yang sudah turun untuk paksa untuk memadamkan api, tapi tidak bisa, makanya speednya langsung ditarik ke laut saja agar speed yang lain yang kena. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 orang ABK alami luka bakar serius. Kerugian yang dialami pemilik kapal mencapai 650 juta rupiah. Polisi Selaru masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah ada unsur kelalaian. Dari Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa kecelakaan di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 arah Bandung menuju Cirebon, Jawa Barat. Usai kejadian, polisi pun menggelar olah TKP untuk menemukan dugaan awal penyebab kecelakaan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP, dugaan kecelakaan disebabkan sopir mobil travel mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Hal ini disarai dari tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Kalau di TKP kita sudah semua diolah TKP, ya semua sudah masih dalam penyelidikan untuk memastikannya dia pengemudi itu kelalaian atau konsentrasinya dalam mengendalikan kendaraan. Kita belum bisa menyimpulkan akibat faktornya apa, belum bisa. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 korban luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadikusuma, Sumedang. Adapun korban meninggal dan korban luka merupakan penumpang mobil travel. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil travel yang menabrak bagian belakang truk terjadi di kilometer 189, tepatnya di ruas tol Cisumdawu, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya terluka. HS. Oh, bineka. Dari rekaman video amatir warga, puing-puing dari kendaraan yang terlibat kecelakaan berserakan di tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan maut ini melibatkan sebuah kendaraan travel bernomor polisi D7838AV yang menabrak belakang mobil box bernomor polisi B9652TEZ yang sama-sama melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menyebutkan mobil travel yang terlibat kecelakaan mengangkut 7 orang penumpang. 3 orang korban meninggal dunia dan telah dibawa ke RSUD Umar Wira Hadikusuma beserta korban luka-luka. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mobil travel mengantuk saat hendak mendahului mobil box. Dugaan sementara, tidak ada upaya pengereman di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Itu nabrak truk yang lagi maju atau lagi? Jalan, dua-duanya sama berjalan, kemudian kemungkinan truk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang impact-nya cukup dalam ya, jadi memang kencang, tidak ada upaya sedikit pun pengereman.
Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir mobil box, bangkai kendaraan dievakuasi ke kantor PJR di Gerbang Tol Sumedang Kota. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan.